Riyadhus Shalihin. Ya, nanti insyaallah bersama Ustaz Didik yang bersama Ustaz Didik. Ya, untuk waktu nanti insyaallah habis sisa kurang lebih 1 jam sampai jam 8. Nanti sisa waktunya kurang lebih 1 jam. Jadi di akhir kajian ada tanya jawab. Maka tadi insyaallah kita ini agenda pertama kita mulai minggu ini. Jadi insyaallah rutin seminggu di minggu pertama dan minggu ketiga. Karena ngapunten ini infonya mendadak, saya lupa. Sebenarnya hari Rabu itu sudah mau buat cuma pas repot-repot ini, jadi lupa belum bikin pengumuman. Langsung saja waktu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman ingkang tansah kehormati, ingkang mugi tansah dipun rahmati dening Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur dan pengarsanipun Allah Subhanahu wa taala saged silaturahmi malih wonten masjid ingkang kita tresnani punika nggih karena sedaya peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paling setunggal ya, semoga kita sami tansah puji syukur dan pengarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya peparingipun Allah Subhanahu wa taala, sedaya ingkang Allah limpahaken dhateng kula lan panjenengan sedaya punika, ingkang boten saged kula lan panjenengan sedaya itung setunggal napa setunggal. Allah sampun paring napa kemawon dhateng kula kaitung coba wiwit napa nggih tangi turu ngantos mrene dipun paringi napa kemawon boten saged kula lan sami ngitung kenikmatan-kenikmatanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga monggo ya, kenikmatan-kenikmatan kalau mau kita syukuri kanthi kita ginakaken kangge ningkataken keimanan dan mugi ketakwaan kula lan panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita sedaya ya nindakaken perintah-perintahipun lan lebihi utawi nilar sedaya awisanipun sedaya laranganipun, sehingga kanthi bentuk syukur kalau mau mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan, paring keistiqomahan marang kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kaping-kalihipun shalawat sarta salam monggo kita aturaken dhateng ngarsanipun junjungan kula lan panjenengan sami, nabi kula lan panjenengan sami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman kelak. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita badhe bahas kitab nggih. Jana kitabnya mungkin separuhnya lepas seprapate, tapi niki penjelasanipun nggih saking kitab Riyadhus Shalihin. Wah, ingkang misalnya nembe ana nggih buka ge minggu rampung ngoten nggih sekedhik bapak sekedhik sak tekane ngoten nggih. Insyaallah ilmu ingkang badhe kita bahas ya, setiap ayat, setiap hadis ya itu akan memberikan faedah ya kehidupan dalam hati kita.
ibarat ma'man punika nutrisi dhateng roh jiwa kita. Cara misalipun jasad punika butuh ma'am, hati juga butuh makanan, butuh nutrisi. Nutrisinya adalah apa? Adalah kita membaca dan juga kemudian mendengar ataupun mengkaji dari ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulnya. Adapun yang akan kita bahas kali ini ya, langsung saja sampun kenal Imam Nawawi, sampun tepang dereng ya. Imam Nawawi punika Bapak Ibu al-Imam Faqih, imam ingkang ahli faqih, ahli fikih, lajeng al-hafidz ya. Bapak Ibu nafal Al-Qur'an, al-qudwah ugi teladan, panutan. Kemudian az-zahid, Bapak Ibu ulama ingkang zuhud, ingkang berpaling dari dunia, lebih memprioritaskan akhiratnya, itu orang-orang yang zuhud. Kemudian beliau adalah muhyiddin ya, orang yang menghidupkan agama ini ya. Kunyah beliau atau sering kita dengar namanya adalah Abu Zakaria. Sinten? Abu Zakaria. Nama ini pun Yahya bin Syaraf bin Mirah Al-Hizami Asy-Syafi'i ya, beliau madhabnya adalah Asy-Syafi'i. Nah, beliau Bapak Ibu lahir wonten utawi ing tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Dan panjang sekali, mungkin bukan tema yang kita akan bahas tentang biografi. Intinya beliau tahun kelahirannya adalah 631. Kemudian beranjak dewasa sudah mulai belajar menghafal Quran, kemudian ya menghafal hadis, kemudian mengumpulkan hadis-hadis, dan banyak sekali karangan-karangan beliau. Di antaranya adalah Riyadhus Shalihin punika. Ya. Ugi menawi sering kita midhangetaken punika hadis arba'un ya. Hadis yang jumlahnya 40-an ya, 40 lebih. Ya, itu juga karangan beliau. Nah, yang isinya adalah pokok-pokok dari agama. Nah, adapun yang kita akan kaji di sini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, min kalami Sayyidil Mursalin. Nama kitabnya itu aslinya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ya, secara bahasa Riyadh itu artinya apa? Taman, raudhah, ya kan? Ingkang sampun dipun paringi kesempatan ya, tidak datang Mekah Madinah, raudhah punika manggenipun pundi Bapak? Nggih, antara rumahnya Nabi sampai mimbarnya, nggih, raudhah. Artinya taman, ya, taman surga. Nah, Riyadhus Shalihin artinya taman-tamannya orang-orang saleh. Ya, min kalami Sayyidil Mursalin, yang kita ambil dari perkataan ya Nabi yang itu merupakan Sayyidil Mursalin. Nah, sayyidnya para rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing kitab punika Bapak Ibu kaum muslimin muslimat mangke kathah saged bab-babipun nggih menawi kitab ya ketika wonten ing daftar isinipun nggih bahas ingkang paling pertama nggih punika ikhlas ya, babagan ikhlas. Lajeng mangke wonten kitabul libas ya, kitab pakaian, kitab adab ya, dan sebagainya. Dari setiap bab beliau nanti akan bawakan ya hadis-hadis maupun ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau ya yang dipun gagas kok semua akeh rampung nggih sak tekane. Ya. Ibarat ma'aman kalau Bapak Ibu, ya. Kita dihidangkan sebuah meja makanan yang isinya banyak sekali makanan. Ya. Wonten pizza, wonten martabak, wonten
mulai buah-buahan, ngoten nasi kebuli dan sebagainya. Awake dhewe pun blenger pripun akhirnya mboten dicedhaki tinggal wae. Padahal apa? Padahal enak makanan tersebut. Padahal nggih enak nggih. Nah terus nggih monggo nggih sithik-sithik apa buah isik wae lah. Apa jenenge martabak isik. Napa ya pastel isik. Nah, nanti kita akan seperti itu nggih. Kita akan bahas tentang ikhlas dulu di kesempatan malam hari ini nggih. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Saderengipun masuk babagan ikhlas kita waos mukadimah. Pendahuluan ingkang dipun tulis kalian Imam An-Nawawi rahimahullah punika. Beliau sepindah ngucap utawi nulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil ibti'adi wal adikar wa waffaqahum liddabi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar wal muhafadhati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal aqwar. Ketoke sekeca mboten Pak dipun ngetaken itu. Wah, keri-kerene RKB nggih. Masyaallah nggih punika para ulama itu ketika menyebutkan intinya kalau di awal-awal punika hamdalah nggih. Awal-awal punika pujian dan tengarsanipun Allah. Tapi beliau sebutkan sifat-sifatipun Allah ya, dan juga nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah segala puji bagi Allah yang Maha Esa dan yang Maha Tunggal. Nah, yang Maha Menguasai. Kemudian Al-Aziz Al-Ghaffar, yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan juga Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, Maha Menguasai, Maha Perkasa, tapi juga Maha Pengampun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingkang memutar antara malam dan siang, siang dan malam. Itu semuanya menjadi peringatan liulil qulub bagi orang-orang yang punya hati. Ya. Wal absar dan juga pandangan. Ya. Jadi semuanya ini adanya langit, bumi, siang, malam, pasti ada yang mencipta, pasti ada yang mengatur, yang menguasainya, yaitu sinten? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan menjadi pelajaran, ya, akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang pakai hatinya dan pakai pandangan hatinya, ya, pakai hati dan juga pandangan hatinya. Nah, dan itu semua tidak bisa dilihat karena ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara kauni, yang boten gadai hati, nggih boten saged mirsani ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala qala wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Juga sama, itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai ya kecerdasan, mempunyai pikiran, ya, dan juga dia bisa mengambil pelajaran. Nah, yang mana ya alladzi auqadha min khalqihi man istafahu, ya, yang mana telah itu semuanya telah dibangun, ya, oleh manusia ciptaan Allah yang Allah pilih, ya, itu semua telah disadarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menjadikan mereka orang-orang yang zuhud di
di alam ini. Atas indahnya kata-kata kalimat pembukaan beliau, memuji, intinya memuji kepada Allah, tapi ditambahi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat tadi. Sifatnya apa mengkimawan Esa, kemudian maha kuasa, maha perkasa, kemudian maha pengampun. Meskipun Allah perkasa, maha kuasa, tapi Allah juga maha pengampun. Nah, yang memutar siang dan malam, semuanya hanya bisa dilihat, hanya bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang memakai hati dan juga pikirannya. Nah, dan itu semua telah diingatkan, telah disampaikan oleh manusia ya yang Allah pilih. Nah, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang zuhud terhadap alam ini, terhadap kehidupan ini, dan menyibukkan mereka dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktunya. Nah, kemudian setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian bersaksi, wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinil qawim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa ali kulli wa sa'iris salihin. Ini mau akhirane saya kira akhirane apa? Inna. Kata Syekh Imam Nawawi rahimahullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan juga maha mulia. Allah maha dermawan. Semuanya Allah berikan untuk hidup ini. Semuanya baik yang taat maupun yang tidak taat, Allah berikan fasilitas kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Ar-Raufur Rahim, ya, yang maha pengasih penyayang. Dan juga Imam Nawawi bersyahadat bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan juga kekasihnya, orang yang dicintainya, orang yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, dan ad-da'i, orang yang mengajak kepada agama yang lurus. Semoga salawat dan salam Allah atasnya dan kepada para nabi dan kepada seluruh keluarganya dan seluruh orang-orang saleh. Amma ba'du, adapun setelah itu, faqad qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Surat Al-Dhariyat ayat 56-57. Ya, setelah ujian kepada Allah, salawat kepada Nabi. Ya, ini adalah hal yang jadi sunnah ketika seorang mau menulis ataupun mau ceramah. Ya, innal hamdalillah atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu ringkesipun. Tapi yang pengen ya berkata-kata, ya, berkata-kata yang indah tadi dirangkai punika. Atas Imam Nawawi nulis wonten ing mukadimah punika. Lajeng Imam Nawawi wonten mukadimah punika Bapak Ibu membawakan ayat di dalam surat Ad-Dhariyat, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku maksudnya adalah mengesahkan aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi makan untukku. Tuhan yang tidak butuh makan. Yang Tuhan butuh makan, butuh sajen, butuh kopi, butuh apa nih?
wis sembarang kalir nggih dicepake punika boten Tuhan, berarti nggih boten Tuhan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan ya bahwa Allah tidak butuh untuk kita beri rezeki maupun kita beri makan. Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah, maka jelaslah ini sangat gamblang bahwa mereka semuanya itu diciptakan untuk ibadah. Fa haqqa 'alaihimul i'tinad bima khuliqu lahu wal i'rad an hududid dunya waz zahadah. Maka ini hendaknya seorang itu memperhatikan untuk apa dia dicipta, atas yang mengerti tujuan hakikat hidupnya dia di dunia ini. Ini harus senantiasa diperhatikan. Nah, dan hendaknya seorang itu juga berpaling dari hal-hal yang melalaikan dari perkara-perkara dunia dengan cara zuhud tadi. Nanti ada bab tersendiri tentang zuhud. Intinya secara globalnya zuhud tidak butuh dunia. Nah, fa innaha darun nafadi la mahallu ikhlad. Sekarang nanti akhirannya apa namanya? Dan atau markabu uburin la manzilu hubur. Karena dunia ini adalah fana, tidak kekal abadi, dan dia ini adalah hanya tunggangan saja. Nah, oleh karenanya untuk mengambil pelajaran dari kehidupan dunia ini, beliau mengatakan wa aqallun nas fiha hum zuhad. Ya, orang manusia yang paling berakal adalah mereka az-zuhad, orang-orang yang zuhud. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bih nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laila aw nahara faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ya, Allah memberikan permisalan kehidupan dunia mereka Bapak Ibu. Ya, permisalan kehidupan dunia ini seperti air yang Allah turunkan dari langit, kemudian dengan air tersebut tumbuhlah di atas muka bumi ini apa yang bisa dimakan oleh manusia dan yang bisa dimakan oleh hewan-hewan ternak. Ya. Kemudian juga mulai ketika bumi itu tumbuh dengan tanaman, buah-buahan dan sebagainya, jadi indah. Nah, kemudian penduduknya mengira mereka itu bisa menguasai itu semuanya. Mereka mengira bahwa di kehidupan dunia itu akan kekal abadi. Maka Allah katakan ataha amruna laila. Maka datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik malam maupun siang. Ya. Awalnya nggih bar udan mriki nembe udan kalau mau nembe niki nggih. Nggih gremes. Gremes tapi kan nggih jenenge udan. Udan cilik, alhamdulillah. Punika perumpamaan nggih. Awalipun nggih tanah punika gersang, tapi ketika Allah turunkan hujan, kemudian tumbuh tanaman-tanaman, buah-buahan, kemudian penduduknya itu senang melihat itu semua. Tapi ingat, ya Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Datang ya ketetapan Allah, ya baik siang maupun malam. Ya, wayahe wereng ya wereng. Wayahe napa oleh nggih mongso nggih hal-hal yang merusak dari tanaman-tanaman itu datang. Bisa siang, bisa malam. Nggih. Ataha amruna lailan aw nahar faja'alnaha hasida. Maka Allah jadikan itu semua hancur.
Ya, seakan-akan tidak ada, kemarin itu tidak ada tumbuh-tumbuhan. Padahal awalnya udah seneng. Nah, inilah kehidupan dunia kita. Awalnya dari bayi nggak bisa apa-apa, kemudian tumbuh, kemudian punya kekuatan, bisa jalan, bisa golek duit, terus senang dengan hasilnya. Tapi ingat, semuanya ada waktunya. Terus wis terus pun tadi sepuh, pun tadi tua, terus akhirnya udah hilang, seperti tidak ada apa-apa kemarinnya. Nah, maka sekali lagi kita ingatkan perkataan Imam Nawawi ini, wa aqalun nas fiha hum az-zuhad. Manusia yang paling berakal yang hidup di bumi ini adalah mereka para zuhad, orang-orang yang zuhud terhadap dunia ini. Nah, kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami untuk orang-orang yang mau berpikir. Ini pembukaannya Masya Allah ya. Nah, terus nginget ke kelawan panjangan sedaya sing pun kok nggih. Kok uripe kok ya besok nyambut damel ngantos siang ngantos sore terus malam sare besok meleh nggih terus nyambut gawe meleh nggih. Monggo dengan dikaji nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan dari Imam Nawawi ini nanti semoga dari kehidupan itu tadi, aktivitas itu tadi nanti akan beda kualitasnya. Jadi orang-orang yang ketika belajar, ketika melakukan aktivitas itu beda nanti niatnya. Niatnya ini untuk yang menghidupi keluarganya, mencukupi dan juga melakukan kewajibannya dan sebagainya akan berbeda kualitasnya. Kita sami sekedip bapak sekedip kita perbaiki kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengatakan walaqad ahsanal qail, dan sungguh baguslah orang yang berkata inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fatana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Akhir-akhirin apa? Nah, ya tapi kalau ketemu kali-kali kali-kali saat ini Masya Allah ini sekarang berkata seorang penyair, sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, fatin, futona, talaqud dunya wa khaful fatana. Dia menceraikan dunianya, kemudian dia takut, khawatir terhadap fitnah itu. Kemudian dia melihat di dalam dunia ini ketika sadar, falan ma'alim, sadar, oh iya ternyata kok kehidupan dunia itu seperti ini. Annaha laysat lihayyin watana, dia bukan, atau dunia itu bukan tempat tinggal, yang asli bukan tempat tinggal. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Sudah sadar, oh ternyata dunia ini seperti ini, mereka menjadikan dunia itu sebagai safinah. Safinah apa? Perahu. Dengan apa? Dengan amal solehnya. Nah terus buatan kok terus akhirnya wah pengajian ini mampu kok wis pokoknya apa dhewe oleh kerja kan ngaji dong boten. Maksudipun nggih kita sadari hakikat kehidupan dunia ini, kemudian kita sadari fitnah-fitnahnya, kemudian setelah kita sadar oh ternyata bisa kok dunia ini bisa menjadi perahu untuk selamat menuju akhirat dengan apa? Amal soleh. Sehingga ada atau monggo atau sedekah tinggi napa misalnya pun seneng dengan kajian kita ingin insyaallah punika dados perahu dados perahu ingkang saged nyelametaken
pemilik hartanya. Ya. Atas jelaslah ya, dan juga gamblang dari penjelasan Imam Nawawi punika ya, kita menyadari bagaimana kita bersikap terhadap dunia ini. Nah, ini mukadimahnya ya. Kita tidak baca sampai akhir. Kemudian kita masuk pada bab al-ikhlas wa ikhdharin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Nih, bab hendaknya ikhlas dan menghadirkan niat di seluruh amal dan perbuatan dan perkataan yang nampak maupun yang tersembunyi. Nih, bab ya, hendaknya seorang itu ikhlas dan menghadirkan niatnya di seluruh perbuatan dan juga perkataannya yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, yang berkata penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, semoga Allah merahmatinya. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surah apa Pak? Al-Bayyinah ayat ke-5 ya. Kemudian ayat berikutnya yang beliau bawakan ya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ya, surat Al-Hajj. Biasanya niki ayat niki dipun bawakan ketika apa? Ketika Idul Adha gitu Tuhan ya. Nanti kita akan baca artinya ya. Kemudian juga beliau membawakan ayat di surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Tiga ayat di bab ikhlas ya. Artinya, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan ya seluruhnya ya kepadanya, mengikhlaskan, memurnikan agama ini untuknya. Nah, hunafa ya, secara lurus, tidak melenceng ya. Wa yuqimus shalah, dan mereka itu ya diperintah untuk menegakkan salat dan juga membayar zakat. Demikianlah itu agama yang lurus, agama yang lurus. Kemudian ayat di surat Al-Hajj ya, ayat 37 ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata lan ya, lan ini ya sesuatu yang tidak akan mungkin bisa ya, tidak mungkin sampai kepada Allah daging-dagingnya dan juga tidak pula darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah napa nih? Takwa dari kalian. Atasin korban ampun gede-gedean nggih, ampun akeh-akeh ndi sing dibeleh ketahe luwih akeh ampun. Tapi yang sampai kepada Allah napa nipun? Takwa dari sahibul kurbannya. Kemudian di ayat di surat Ali Imran, katakan ya Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, jika engkau sembunyikan, engkau rahasiakan apa yang di dalam dada-dada kalian, atau tubduhu, atau kalian nampakkan, ya'lamullah, pasti Allah akan mengetahuinya. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat dari segala amal, perbuatan dan juga perkataan yang nampak maupun yang tidak nampak. An-niyah mahalluha al-qalb ya,
Ya, niat punika manggenipun wonten pundi Bapak? Wonten hati, nggih. Dan bukanlah tempat niat itu di lisan. Nah, fi jami'il a'mal, di seluruh semua amalan itu tempatnya ya di hati. Walihada kana man nataqa bin niyati inda iradati shalah awis shaum awil hajj awil wudu aw ghairi dzalika minal a'mal kana mubtadi'an qailan fi dinillah ma laysa min. Siapa yang mengucapkan, melafazkan niat ketika dia hendak sholat, dia hendak puasa, dia hendak haji, atau dia hendak wudu, atau amalan-amalan yang lainnya, ya, harus dengan lafaz, harus dilafazkan. Maka ini dia telah membuat hal yang baru. Dia mengada-ada perkara agama, ya, yang itu semuanya tidak ada dasarnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi dahulu nggih wudu, nggih salat, nggih sedekah, nggih puasa, nggih haji, tapi beliau tidak pernah melafadzkan niatnya. Nggih. Karena niat tadi tempatnya di mana? Di hati, dan Allah lebih tahu kita mau sholat apa, berapa rakaat, apa kita jadi imam, apa kita jadi makmum, Allah lebih tahu. Dan nanti bagaimana niat yang pas, yang benar. Karena Nabi juga dulu sholat, dulu puasa, dulu berwudu, tapi tidak melafazkan niatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang di dalam hati manusia, dan tidak ada yang tersembunyi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, ya. Sehingga paslah dengan ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini. Katakan, jika engkau rahasiakan apa yang di dalam dada kalian, atau kalian ungkapkan, kalian nampakkan, Allah lebih pasti sudah mengetahuinya. Wa yajibu 'alal insan an yukhallis an-niyata lillah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seluruh manusia untuk mengikhlaskan niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh ibadahnya. Dan janganlah wa alla yanwiya bi ibadatihi illa wajha Allah wa daral akhirah wa daral akhirah. Dan janganlah dia meniatkan dalam ibadahnya kecuali untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tadi di dalam surat Al-Bayyinah tadi. Dengan mukhlisin lahuddin, ya, bagaimana memurnikan ibadah, ya, atau agama untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menegakkan salat, membayar zakat. Nah, oleh karenanya berkata pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah taala, fayan bagi an yastahdhiran niyah, ya, hendaknya dia menghadirkan niatnya. Oh, aku mau ngapain ya? Oh, mau wudu, oh mau sholat, oh mau puasa, ya. Kemudian dia ikhlaskan niat ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika seorang mau wudu, ya, dia niatkan, ya, dalam hatinya itu wudu. Nah, dan dia niatkan bahwa dia itu sedang mengerjakan perintah Allah, ya. Perintah Allah itu, kalau kamu hendak sholat maka bersucilah. Nah, dan yang ketiga adalah niatnya untuk Allah semata. Jadi ringkasnya fahadhihi thalatha asya, 3 perkara, ya, seorang itu dikatakan ikhlas dalam ibadahnya. Yang pertama yaitu niatul ibadah, dia niat mau ibadah apa ini, ya. Kemudian 2, wa niyatu, ya, antakuna lillah, niat itu hendaknya ditujukan untuk Allah. Nah, ya, niat mau ibadah itu karena Allah. Yang ketiga, dia niat
mengerjakan itu karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga. Jadi mau niat ibadah nopo, kemudian diserahkan untuk Allah semata, dan yang ketiga dia yakini bahwa itu sedang mengerjakan perintah Allah. Fahada akmalu syai'in fin niyah, maka inilah sesuatu yang paling sempurna di dalam berniat. Nah, sebagaimana seorang ketika mau sholat, baik duhur maupun asar maupun maghrib atau isya atau fajr, sholat subuh, nah dia niat dulu, saya mau sholat maghrib, saya mau sholat isya. Kemudian yang kedua, dia sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk selainnya. Bukan sholat karena pengen dilihat manusia, melu-melu kancane, masuk kancane do mangkat di masjid aku ora mangkat dan sebagainya. Jangan. Tapi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ingin dilihat, juga tidak ingin didengar. Bukan riya, bukan sum'ah. Dan juga tidak ingin dipuji atas sholatnya itu. Dan juga dia tidak ingin di dalam sholatnya itu untuk mendapatkan harta ataupun bagian dari dunia. Dan yang ketiga, dia hadirkan bahwa dia sedang sholat karena menjalankan perintah Allah. Allah berfirman, aqimis sholat, tegakkan sholat. Nah, atau wa aqimus sholat wa atus zakah, atau firman Allah yang lainnya, tegakkan sholat, bayarlah zakat. Terus di dalam hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi, jelaslah bagi kita banyak faedah yang kita ambil. Yang pertama, niat ada di dalam hati. Kemudian orang yang melafadzkan niat itu berarti dia telah mengada-ada perkara dalam agama ini. Kemudian dikatakan niat itu ikhlas, pertama atau A, dia niat ibadah itu sendiri. Yang kedua, niatnya karena Allah, niatnya karena mengharap ridho Allah. Dan yang ketiga adalah dia mengerjakan itu yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa mu'alif ini menyebutkan ayat-ayat itu semuanya tadullu ala anna niyyah mahalluhal qalb. Ayat-ayat 3 ayat yang dibacakan atau dibawakan oleh Imam Nawawi ini menjelaskan bahwa benar-benar niat itu tempatnya di hati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu niat hambanya itu. Betapa banyak seorang hamba itu mengamalkan suatu amalan yang nampaknya di hadapan manusia itu amalan yang saleh, tetapi wa huwa amalun fasid, itu amalan yang rusak, dirusakkan oleh apa? Oleh niatnya. Pun rati ngantuk saniki. Jangan kita ngamal soleh, sholat. Tapi ketika sholat ini pun ben dilem, aleman, terus pengen ben itu misalnya jaburan yang pas Ramadan dan sebagainya, niatnya niku amalannya soleh, tapi karena niat yang tidak pas, tidak bagus, tidak benar, akhirnya amal soleh tadi jadi rusak, jadi amal yang rusak. Ini pentingnya kita meluruskan niat itu. Sama juga sedekah mal soleh, mal yang luar biasa. Nah, makanya di antara golongan orang yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Sembunyi-sembunyi sampai nggak ada orang yang tahu dia itu sudah donasi banyak sekali. Jadi amal soleh kelihatan bagus di hadapan manusia, tapi kalau rusak niatnya, kalau tidak benar niatnya, amal soleh tadi jadi rusak.
Jadi satu hadis saja mengingatkan kita, oh iya, yang amal soleh kudu bener, kudu lurus niatnya. Kemudian penekanan, kalau niat itu ya di dalam hati, ya, 3 ayat tadi. Dan manusia tidak mungkin atau tidak akan dibalas di hari kiamat illa ala ma fi qalbihi, kecuali apa yang di dalam hatinya. Liqaulillahi ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wa la nasir. Sesungguhnya Allah atas hal itu Dia maha mampu untuk mengembalikan manusia itu awalnya sudah jadi tulang belulang, dibangkitkan untuk diberi balasan, mampu Allah Subhanahu wa taala. Yaumatu belas sarair, yaitu di hari ketika seluruh rahasia-rahasia, ya, seluruh ya hal-hal yang tersembunyi yang dulu disembunyikan di hatinya. Jadi ngamal soleh ini niatnya apa wae to? Nanti semuanya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari ketika mau dibalas. Semuanya dibalas atas niatnya masing-masing. Kemudian juga ayat yang lainnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Ya. Tidakkah mereka tahu bahwa nantinya akan dibangkitkan semua yang dikubur, kemudian ya akan dirinci, akan didetailkan apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, wal amalu wal i'tibar bima fi qalbi. Nah, jadi amalan itu dilihat dari hatinya. Adapun dalam perkara dunia, ya, itu yang menjadi ibrah itu apa yang nampak, ya. Jadi yang perkara dunia, ya, kita menilai itu sesuatu yang nampak, kita menghukumi sesuatu itu hal-hal yang nampak. Adapun perkara amalan itu adalah yang dinilai hatinya, ya. Maka kita memperlakukan manusia, ya, dengan hal-hal yang nampak dari mereka. Walakin hadhihi dhawahir in wafaqat ma fil bawatin saluha dhahiruhu wa batinuhu wa sariratuhu wa alaniyatuhu. Akan tetapi jika yang zahir ini sesuai dengan yang dalam hati, ya. Zahirnya yang nampaknya bagus, ya, dan hatinya juga bersih, juga bagus, maka ini saluha dhahiruhu wa batinuhu. Nah, maka baguslah, ya, yang nampaknya dan juga yang batinnya, baik dalam keadaan dia sendiri maupun dalam keadaan keramaian. Tapi kalau menyelisihi, ternyata tidak sesuai, ya, zahirnya ya tidak sesuai dengan yang di batinnya, kelihatannya ngamal soleh tapi ternyata niatnya tadi rusak. Nah, maka dia menjadi orang yang mendapat kerugian. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam hadis yang sahih, ana aghna syuraka yani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Jadi Allah menciptakan ya wahdah. Ya Allah menciptakan langit bumi ini sendirian, gak butuh sekutu, gak butuh pembantu, gak butuh ya sekutu-sekutu. Nah, barang siapa yang beramal suatu amalan, ya, kemudian dia menyekutukan aku pada amalan tersebut, gitu, memarang Allah juga, untuk memarang sanesipun, sholat ya, karena Allah tapi juga alaman. Nah, maka kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya, ya. Jadi kue golek alamane sapa, ya, Allah tinggalkan pelaku amalan tersebut dan untuk siapa dia beramal tadi. Nah, kemudian terakhir, masyaallah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang setan itu membisiki manusia, kowe iki gaweanmu sedekah ini urung ikhlas, gaweanmu salat kowe kur alaman dan sebagainya.
Maka solusi yang diberikan oleh Syekh Utsaimin adalah hendaknya dia tidak memperhatikan bisikan itu. Tetap dia berusaha ikhlas. Kemudian dia tidak pedulikan, tidak gubris dengan bisikan-bisikan itu. Karena kalau dia gubris, dia perhatikan bisikan-bisikan itu, kemudian dia meninggalkan amalan itu, maka jadi tidak bermanfaat atau rugi dia. Nah, jadi ketika seorang sudah berusaha ikhlas, mengharap wajah Allah, kemudian ada bisikan dari setan bahwa mengatakan bahwa dia itu belum ikhlas, dia itu aleman dan sebagainya, maka jangan pedulikan hal itu. Tetap terus beramal dan terus jaga niatnya. Punika nembe setunggal hadis saking bab ikhlas pun setunggal jam. Kalau mau sadari pun dijemput Mas Danang pun siap-siap dua napa hadis nggih. Tapi kan ternyata pun sak jam. Dilanjut napa mboten niki. Malam Minggu lho, Pak. Napa kopine tahun telas mboten kopi nggih. Monggo dari pembukaan nggih sing alon-alon nggih mawon nggih. Nggih sejam mawon terus dibuka sesi tanya jawab rumiyin nggih. Nggih, monggo menawi wonten pertanyaan terlebih hubungannya dengan apa yang disampaikan ya. Pertanyaane rada di luar tema, kadang-kadang nopo sing dibahas akhirnya sing kelingan pertanyaan wow nggih. Pun awal sampai akhir bahas mukadimah Imam Nawawi kalau ada oleh nggih. Ngingatke kula lan panjenengan sedaya kok nggih. Masyaallah saya ini Allah. Terus beliau membawakan bab yang paling pertama kali beliau bawakan tentang ikhlas nggih. Ya. Jadi dengan ini semua harapannya adalah kita memperbaiki kualitas niat dulu niat dalam kita mau beribadah ini. Monggo menawi wonten pertanyaan. Menawi wonten ketinggalan sampun jelas napa belas. Napa pun kantuk. Yang napa ajeng tanglet nggih di luar babakan nggih mboten napa-napa yang saged kita jawab. Monggo. Nah, maju iki. Nggih. Ya. Kalau kita mau ditulis, Oke. kalau tak sambung berarti tahun ini pun tak. Niat yang dilapaskan jadi menunjukkan bahwa melapaskan niat itu suatu hal yang diadakan. Pada selama ini mungkin banyak jamaah atau kita itu melafalkan jamaah niat dengan usoli atau sorry Patul. Kalau saya tapi niatnya bukan untuk lain-lain, hanya untuk istilahnya menguatkan niat di dalam hati kita. Diperbolehkan tidak gitu kan? Karena memang kadang-kadang kita itu di dalam hati kita itu niatnya kurang kuat gitu. Dan dengan jalan melafalkan itu niatnya untuk menguatkan niat itu sendiri dan membulatkan niat itu agar tidak melenceng dari tujuan niat awalnya. Babakan lafaz niat sholat gitu. Babakan lafaz sholat niat.
kita sampun belajar mungkin insya Allah pengertian sholat adalah amal ibadah yang dimulai dengan napa? Takbiratul ihram. Menika ingkang dipun sepakati ulama-ulama fikih kan ngaten. Dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Berarti niat tepun diniku nggih. Kan ngaten sepindah nggih setunggal. Kaping kalihipun monggo mulai untuk kita semua ini lebih mengedepankan dalil nggih. Ampun perasaan. Yen perasaane nggih, wah koyo ini ya luwih mantep ngeten, luwih sekeco ngeten kan ngeten yen perasaan. Tapi ketika kita dihadapkan dalil, lo mana dalilnya dari ulama-ulama terutama misalnya pun babakan fikih, ulama-ulama fikih menyebutkan dalam kitab-kitab fikihnya, coba lihat ada napa boten napa talafut bin niat kalau wau ngeten kaping kalih pun. Kaping tiganipun nggih kalau itu suatu amal yang bagus, suatu amal yang baik, tentu mereka orang-orang terutama tabi'in maupun tabi'ut tabi'in mereka akan mendahului kita ya dari melafadzkan niat dalam sholat. Makatan lagi setunggal kita sudah ketahui bahwa sholat itu adalah amal ibadah yang dimulai atau ritual ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Keduanya tadi apa? Bahwa bahwa kita harus lebih mengedepankan dalilnya ya. Jangan ampun perasaannya dulu ya. Kalau dapat faedah dari Ustaz Firanda itu tentang keyakinan, tentang akidah. Kebanyakan dari kaum muslimin itu sangat disayangkannya mereka meyakini sesuatu dulu kemudian baru mencari dalil. Sehingga dalam pencarian dalil ini merupakan pencarian apa? Pembenaran dari apa yang sudah mereka yakini. Ada potongan dari YouTube mengatakan kadang-kadang sangat disayangkan seperti itu. Ya, orang-orang terlanjur sudah meyakini, terlanjur sudah mengamalkan, tapi ketika disampaikan ada dalilnya bagaimana, ternyata juga tidak diketahui dan tidak valid. Akhirnya mencari-cari pembenaran. Oke. Yang kedua adalah hendaknya kita lebih mengedepankan dalil. Kemudian yang ketiganya tadi adalah kalau itu hal yang bagus, kalau itu hal yang baik, tentu mereka para ulama salaf kita, ulama-ulama yang terdahulu kita pasti mereka sepakat lafaz niat sholat itu begini, lafaz niat puasa itu begini, lafaz niat mau wudu itu seperti ini. Makatan gitu. Tapi misalnya ajeng dipun jenengan ajeng nggih orang sepakat ini babakan fikih nggih monggo. Ajeng niat kalau mau nggih monggo ngeten. Soalnya kadang-kadang juga di antara kaum muslimin itu kadang aku ora iso niat ya dadi ra sida salat. Nggih. Wah, ora iso niat padahal pun mau salat iki udah pun takbir melu imam pun sah insyaallah kan ngeten. Ngeten nggih. Jawaban kula tentang niat napa. Nggih. Niki pertanyaan kami ibu-ibu, bagaimana caranya kita untuk ikhlas? Berarti mengulang 3 poin tadi nggih. Hadhihi salasatul asya. 3 perkara kita itu ikhlas dalam ibadah. Pertama, niat ibadah itu sendiri. Niat sholat maupun mau puasa maupun mau sedekah itu ibadah itu sendiri. Niat kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau umrah dan sebagainya. Yang kedua, hendaknya dia niatkan untuk Allah semata. Ya, untuk Allah semata, untuk Allah saja. Dan yang ketiga, bahwa dia niatkan itu adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah perintahkan saya untuk sholat, saya sholat. Oh, Allah perintahkan untuk saya bersedekah. Ya, baik sedekah yang wajib yaitu zakat ataupun sedekah yang sunnah yaitu sedekah
sedekah seperti biasa, seperti selain zakat. Atas 3 ini, niat ibadah itu sendiri, kemudian niatnya untuk Allah, dan kemudian yang ketiga adalah dia mengerjakan itu dalam rangka mengerjakan perintah Allah. Makaten nggih. Mbok menawi makaten ingkang saged kita bahas. Nggih, wonten leresipun saking Allah Subhanahu wa taala, mugi manfaat lan mugi-mugi nggih sekedhik punika saged nambahi wawasan iman dan juga Islam kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kula lan panjenengan sedaya bimbingan, petunjuk, hidayah maupun taufik dan kepada diri kita dan juga keluarga kita, membimbing kita terus menerus di atas jalannya yang lurus dan memberikan kepada kita keistiqomahan dan diselamatkan kita di dunia ini sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, banyak khilafnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut saat ini yang aku tanya kita ilmu yang dikelola dengan kami. Kajian selanjutnya insya Allah minggu atau pekan pertama